Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Praktikum Metabolisme Biomolekul dengan judul review jurnal kami yaitu Optimasi Suhu Annealing Gen Blast dari bakteri Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA pada peralatan medis. Sebelumnya izinkan kami berterima kasih kepada Bapak Tanto Budi Susilo selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, ada Aisyah Arsyana Putri, Cindy Haryani, Desyana Anissa Faradila, Fikri Kurniawan, dan Marliana Indasari. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pendahuluan. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Strain bakteri Staphylococcus aureus mengalami resisten terhadap antibiotik penisilin, meliputi isosazoil, meliputi methicillin, oxacillin, flucloxacillin, dan cefusitin. Suatu bakteri menjadi resisten dikarenakan dalam pemberian antibiotik tidak sesuai dengan dosis, kesalahan diagnosis, dan tidak sesuai target bakteri yang menjadi penyebabnya. Hal ini menyebabkan bakteri MRSA mengalami perubahan genetik. Resistensi MRSA menjadi ancaman dalam lingkungan rumah sakit karena dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi suhu annealing untuk deteksi gen blast yang bertanggung jawab atas resistensi MRSA menggunakan metode polimerasi chain reaction atau PCR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan suhu annealing optimal dalam amplifikasi gen blast dari MRSA yang ditemukan pada peralatan medis guna mendapatkan hasil PCR yang spesifik dan sesuai target, yaitu 173 BP. Prinsip dasar PCR yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teknik amplifikasi DNA yang memungkinkan penggandaan fragmen DNA spesifik secara cepat dan efisien hingga ribuan atau jutaan kali. Teknik PCR yang digunakan dalam jurnal ini adalah polimerasi chain reaction yang berfokus pada optimasi suhu annealing untuk amplifikasi gen blast pada methicillin resistant Staphylococcus aureus, yang mana proses PCR terdiri dari beberapa tahapan siklus suhu, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi atau perpanjangan. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ekstraksi DNA, amplifikasi DNA dengan PCR, dan analisis hasil menggunakan elektroforesis. Tahapan yang pertama yaitu ekstraksi DNA. DNA diekstraksi dari isolat bakteri MRSA yang mana prosesnya menggunakan high pure PCR template preparation kit yang terdiri dari lysis sel, pengikatan DNA, pencucian, dan elusi dengan larutan baper untuk memperoleh DNA murni. Tahapan yang kedua adalah amplifikasi gen blast dengan PCR. Teknik PCR ini dilakukan dengan menggunakan program gradien pada mesin PCR untuk menemukan suhu annealing yang optimal. Suhu yang diuji dalam tahap annealing meliputi 52, 54,2, 58,7, 61,8, dan 64 derajat Celcius. Tahapan yang ketiga yaitu elektroforesis. Hasil amplifikasi DNA dianalisis dengan elektroforesis menggunakan gel agarosa 1%. Hasil visualisasi setelah elektroforesis dilakukan dengan menggunakan UV transiluminator untuk melihat pita DNA pada ukuran target 173 BP. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa variasi suhu annealing mempengaruhi kualitas amplifikasi gen blast dari bakteri Methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA pada peralatan medis. Hasil amplifikasi gen blast dengan PCR menunjukkan pita DNA yang sesuai dengan target, yaitu 173 BP pada semua suhu annealing yang diuji. Pita DNA paling jelas, tebal, dan tanpa smear terlihat pada suhu annealing 61,8 derajat Celcius. Pada suhu lainnya, pita tersebut terlihat lebih tipis atau kurang terang, yang artinya menunjukkan bahwa suhu tersebut kurang optimal untuk menghasilkan amplifikasi yang spesifik.
Hasil visualisasi PCR dengan elektroforesis menunjukkan bahwa aniline 61,8 derajat Celcius menghasilkan amplifikasi paling optimal dengan pita yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa suhu tersebut efektif dalam menghasilkan DNA amplifikasi yang berkualitas tinggi dan tidak terkontaminasi oleh komponen asing. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah optimalisasi suhu annealing yang spesifik di mana penelitian ini berhasil mengidentifikasi suhu annealing optimal yaitu 61,8 derajat Celcius untuk aplikasi GenBLAST yang penting dalam deteksi genetik MRSA. Kelebihan yang kedua adalah pendekatan gradien suhu yang efektif yang mana penggunaan gradien suhu pada PCR memungkinkan penentuan suhu terbaik untuk hasil amplifikasi GenBLAST. Teknik ini meningkatkan efisiensi PCR dan memastikan primer hanya menempel pada target gen yang diinginkan. Untuk kekurangan yang pertama adalah terbatasnya sampel penelitian hanya dilakukan pada sampel MRSA yang diambil dari peralatan medis di satu lokasi sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke semua lingkungan rumah sakit atau kondisi geografis lainnya. Studi lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan beragam diperlukan untuk validasi lebih luas. Kekurangan kedua adalah tidak menguji kondisi lain yang mana penelitian ini berfokus pada suhu annealing optimal tanpa memvariasikan komponen lain seperti konsentrasi primer atau siklus PCR. Jadi kesimpulannya, hasil optimasi suhu annealing yang dapat digunakan untuk amplifikasi gen BLAST pada bakteri MRSA dari peralatan medis rumah sakit adalah pada suhu 61,8 derajat Celcius, di mana suhu tersebut mampu menghasilkan pita DNA dengan baik pada 173 BP. Pada suhu 61,8 derajat Celcius dapat menghasilkan pita DNA yang paling jelas, konsisten, dan sesuai dengan ukuran target. Adapun pemaparan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai isi jurnal dari optimasi suhu annealing gen BLAST dari bakteri methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA pada peralatan medis. Salah hilap mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan pada pemaparan materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.